Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Hari ketiga penyekatan di perbatasan Humbang-Hasundutan lalu lintas terlihat lengang. Penyekatan hari ketiga arus mudik di jalan lintas Sumatera Batubara berkurang. Dampak pandemi penjualan anyaman rotan di Tapanuli Utara menurun drastis. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, hari ketiga operasi ketupat tahun 2021 yang digelar di perbatasan Kabupaten Humbang-Hasundutan dengan Kabupaten Samosir, situasi lalu lintas terlihat sangat lengang dibandingkan hari biasanya. Kendaraan yang melintas didominasi oleh truk pengangkut barang ekspedisi. Lalu lintas di perbatasan Kabupaten Humbahas dengan Kabupaten Dairi yang berada di Desa Utajulu, Kecamatan Polong terlihat lebih sepi dari biasanya. Pantauan di lokasi, petugas yang berjaga di pos penjagaan tidak begitu kewalahan untuk mencegat kendaraan yang melintas karena jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kendaraan yang melintas terlihat didominasi oleh truk pengangkut barang. Menurut perwira pengendali PAM Ibtu Sirait, sepinya pengendara yang melintas saat ini kemungkinan karena masyarakat sudah mengetahui akan adanya soal larangan mudik. Beberapa perusahaan angkutan bus penumpang juga diketahui sudah melarang sopir mereka untuk beroperasi. Jadi hari ini agak lengang dibandingkan dengan hari-hari kemarin, karena kebetulan mungkin hari-hari pertama kita melaksanakan operasi ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Jadi setelah peraturan ini diketahui oleh beberapa masyarakat, dan juga masalah surat edaran yang sudah sampai mungkin ke pengusaha transportasi, sehingga hari ini transportasi tidak seberapa lagi yang berjalan. Namun meskipun lebih sepi dibandingkan biasanya, masih ada 1 atau 2 kendaraan yang dipaksa untuk berputar balik. Hal itu disebabkan karena masih adanya sopir yang membawa penumpang untuk mudik. Para sopir mengaku sudah mengetahui adanya larangan tersebut, namun sebagian dari mereka masih ada yang nekat berusaha melewati pos penyekatan dengan sejumlah alasan. Oke Bang, apa sebelumnya Bapak tidak tahu adanya larangan untuk mudik Pak, membawa penumpang? Tahu Pak, cuman kemarin itu kami kan tanggal sebelum larangan ini terjadi, kami udah ke kampung. Jadi ini kami mau pulang. Panen padinya di kampung ini, Pak. Meski situasi lalu lintas lengang, Ibtu Sirait tetap menegaskan operasi penyekatan di titik tersebut masih akan terus dilakukan hingga 17 Mei 2021. Berdasarkan surat edaran Ketua Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sehingga pihaknya tetap mengharapkan agar warga tetap menghentikan niatnya untuk melakukan perjalanan mudik. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, hari kedua pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2021 tanggal 7 Mei 2021 serta adanya larangan mudik, Polresta Deli Serdang melakukan tes urin terhadap 30 orang supir angkutan umum. Dari hasil pemeriksaan, 2 sopir dinyatakan positif dan diboyong ke Mapolresta Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang dibantu Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap sopir bus AKDP dan akap umum yang melintas. Satu persatu kendaraan yang melintas diminta menghentikan kendaraannya untuk dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap para sopir. Pelaksanaan itu dilakukan di perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Pos Pagar Jati Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tujuan dilakukan tes urin tersebut untuk mengantisipasi adanya pengendara yang mengkonsumsi narkoba sebagai doping saat berkendara, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dari 30 sopir bus AKDP dan akap umum yang dilakukan tes urin, 2 orang sopir dinyatakan positif. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua sopir angkot tersebut diboyong ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Selain melakukan tes urin terhadap para sopir, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara yang hendak mudik. Pengemudi kendaraan yang berasal dari luar daerah diperintahkan untuk putar balik.
Operasi Ketupat Toba 2021 akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Operasi ini mengedepankan pencegahan, deteksi dini serta penegakan hukum dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk penyekatan di wilayah Seular, wilayah hukum Polresta Deli Serdang, bahwa kegiatan hari ini kita laksanakan sudah 3 kali penyekatan, di mana penyekatan ini kami lakukan untuk mengetahui pemudik yang akan pulang kampung. Dalam hal ini perlu kami sampaikan juga, dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam pos penyekatan, kami lakukan juga tadi kegiatan tes narkoba terhadap supir-supir angkot. Dari 30 orang supir angkot yang kami lakukan deteksi urin, ditemukan 2 supir angkot yang positif, dan posisi sekarang sudah dibawa oleh Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Polresta Deli Serdang telah mendirikan 1 pos pelayanan dan 4 pos pengamanan untuk melakukan pemantauan saat perayaan Lebaran. Selain itu juga sebagai pos penyekatan terhadap masyarakat yang ingin mudik, serta mencegah segala kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rena TV. Informasi serupa juga terjadi di Kabupaten Karo, pemirsa. Polres Tanah Karo melakukan tes urin kepada sopir angkutan umum antar kota dalam provinsi di pos perbatasan Kabupaten Karo Kota Medan. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi sopir dalam keadaan sehat dalam membawa penumpang dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik Lebaran. Petugas kepolisian Polres Tanah Karo melakukan pengecekan tes urin kepada sopir angkutan umum antar kota dalam provinsi di pos perbatasan Kabupaten Karo, Kota Medan, Desa Doulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Setiap angkutan umum diberhentikan petugas untuk diperiksa urinnya guna memastikan kondisi supir dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh narkoba dan obat-obatan terlarang. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan bagian dalam bus untuk memastikan tidak adanya barang-barang yang mencurigakan seperti narkoba, senjata tajam, dan yang lainnya. Kapolres Tanah Karo AKBP Justinus Setio mengatakan pengecekan dilakukan dalam rangka pengawasan larangan mudik, di mana Kabupaten Karo masuk ke dalam aglomerasi bersama dengan Medan, Deli Serdang, dan Binjai sesuai dengan keputusan pemerintah. Pelarangan mudik juga berlaku di wilayah aglomerasi. Kita bersama dengan Satlantas, Satnarkoba, BNN, kita melaksanakan tes urin kepada awak angkutan. Ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa para awak pengemudi dalam kondisi sadar dan sehat, sehingga dalam membawa kendaraan yang berisi penumpang dapat meyakinkan keselamatannya. Ini merupakan juga salah satu kegiatan kita dalam rangka pengawasan kegiatan larangan mudik. Karena di sini kami juga mengecek kelengkapan dokumen, surat-surat bagi masyarakat yang berlalu lalang di wilayah Kabupaten Karo, di mana kita tahu juga Karo, Medan, Deli Serdang, dan Binjai merupakan wilayah aglomerasi. Tetapi sesuai dengan keputusan pemerintah yang disampaikan oleh dari BNPB tadi malam, bahwa larangan mudik juga berlaku di wilayah aglomerasi. Rencananya kegiatan pengecekan urin akan dilaksanakan secara acak bersama dengan swab di beberapa titik pos penyekatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memasuki hari ketiga pelarangan mudik, arus mudik di jalan lintas Sumatera Batubara, Sumatera Utara mulai berkurang. Penyekatan arus mudik ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Beginilah suasana arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera perbatasan Batubara dan Serdang Bedagai pada Sabtu siang. Arus lalu lintas masih didominasi kendaraan truk. Namun demikian, petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan dinas terkait pemerintah Kabupaten Batubara masih terus melakukan penyekatan arus mudik di pos checkpoint yang berada di 3 lokasi di Batubara. Tidak hanya pemeriksaan kendaraan pribadi, petugas gabungan juga memeriksa angkutan umum dan truk box karena dikhawatirkan membawa penumpang. Dalam penyekatan arus mudik hari ketiga ini, masih ada sejumlah kendaraan yang diperintahkan kembali ke daerah asal karena tidak melengkapi dokumen perjalanan seperti surat izin keluar masuk dan surat keterangan bebas COVID-19. Bupati Batubara Zahir mengatakan, penyekatan arus mudik ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di hari ketiga ini kita melakukan checkpoint, ya, khususnya di Lautador, pintu masuk gerbang dari Medan ke Batubara. Ini pintu pertamanya setelah Sergei. Nah, tadi kita coba sampel dengan Pak Kapolres, ada truk yang tertutup, kita khawatir di dalamnya ada manusia yang dibawa, gitu ya, orang pulang atau mudik. Tadi kita coba mobil pribadi, ternyata ada yang pakai surat tugas. Ada juga tadi bus, ya, angkot yang mengangkut orang yang tidak punya surat izin, itu sudah kita suruh putar balik. Ya. Tapi kalau dia tidak mau putar, kita kasihkan sanksi. Karena upaya semua ini adalah bagaimana untuk mengurangi atau memutus, ya, masyarakat yang dilarang mudik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ini harus kita amankan bersama dengan Bapak Kapolres. Sementara itu, menurut Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis, arus mudik melalui jalan lintas Sumatera Batubara saat ini sudah mulai berkurang dibanding hari sebelumnya. Kelihatan pada hari ketiga ini perjalanan keluar kota maupun masuk Batubara sudah kelihatan sepi, ya. Yang kita lihat sama-sama yang banyak adalah mobil truk angkut barang yang mana ini adalah untuk kepentingan dagang dari antar kabupaten dan provinsi. Selama 3 hari operasi tutup total berapa yang kendaraan sudah diputar balik? Lebih kurang 75 kendaraan dari yang balik. Jenisnya apa saja? Jadi rata-rata kendaraan mobil pribadi dan juga ada bus. Dengan adanya larangan mudik, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi saat ini, terlebih di masa pandemi, untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Taufik melaporkan untuk Evarna TV. Sementara itu, pemirsa, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan terpaksa meminta putar balik 24 bus antar kota antar provinsi dan bus antar kota dalam provinsi di flyover Amplas Kota Medan. Bus memaksa masuk ke wilayah Medan di tengah larangan mudik yang mulai diberlakukan tanggal 6 kemarin hingga 17 Mei 2021 nanti. Hari kedua larangan mudik yang ditetapkan pemerintah, masih ada sejumlah angkutan umum yang nekat membawa penumpang keluar Medan. Jumat kemarin, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan memaksa 24 bus untuk putar balik di kawasan flyover Amplas Kota Medan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 13 Tahun 2021 pertanggal 6 Mei untuk pengguna dan pengoperasionalan angkutan umum sudah tidak diperbolehkan lagi. Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan AKBP Sony Siregar mengatakan, razia seperti ini dilakukan untuk menutup ruang gerak kendaraan yang masih berobsesi membawa penumpang untuk mudik lebaran. Ia mengimbau kepada warga Medan yang perantau untuk tetap tidak pulang kampung agar membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas tidak segan-segan menghentikan kendaraan yang dicurigai membawa orang untuk melakukan mudik. Selain memeriksa bagian tempat duduk, bagasi samping dan belakang juga tidak luput dari pemeriksaan surat kendaraan bermotor. Ya, jadi tepat setelah semalam kemarin digelar pasukan, hari ini kita resmi hari pertama mulai operasi ketupat dan langsung kita lakukan penyekatan di 2 titik, satu di SM Raja Flyover, satu lagi di Iski mengarah ke Binjai.
Jadi mulai pagi tadi kita sudah dapati ada beberapa bis yang masih membandel melakukan mengoperasikan bisnya mengangkut penumpang, tetapi sudah tertangkap kita dan sekarang sedang kita tahan. Bang, sanksinya apakah disuruh putar balik atau seperti apa Bang langkah yang dilakukan Bang? Kalau dokumennya tidak lengkap masih kita tahan, tapi kalau lengkap mobilnya akan kita suruh kembali dan kembalikan ongkos daripada penumpang. Bang, sampai kapan giat ini dilakukan Bang? Sampai tanggal 17, sampai selesai operasi ketupat. Oke Bang. Selain di flyover Amplas, petugas juga melakukan pemeriksaan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Dalam operasi ini, petugas terpaksa mengamankan 12 unit bus karena memaksa masuk ke Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kapolres Tapanuli Selatan bersama pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara lakukan sidak pasar tradisional dan pasar modern di Gunung Tua. Kapolres memastikan tidak ada kenaikan harga yang signifikan di tingkat pedagang, serta stok sembako cukup untuk perayaan Lebaran 2021. Sidak pasar oleh Kapolres Tapanuli Selatan bersama pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di sejumlah pasar modern dan tradisional di Kota Gunung Tua. Untuk memastikan tidak adanya gejolak kenaikan harga, sidak ini juga untuk memastikan ketersediaan stok, terutama stok sembako selama perayaan Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Di pasar modern seperti Indomaret dan Alfamidi, satu persatu harga komoditas sembako diperiksa seperti beras, gula, dan minyak goreng. Untuk pasar modern seperti Indomaret dan Alfamidi, tidak ditemukan adanya kenaikan harga sembako yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET seperti yang ditetapkan pemerintah. Pantauan juga dilakukan di pasar tradisional Gunung Tua. Harga kebutuhan sembako juga masih normal, tidak melebihi harga eceran tertinggi seperti untuk daging ayam dijual seharga Rp32.000 per kilogram. Demikian juga dengan harga sembako lainnya seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula masih di bawah harga eceran tertinggi pemerintah. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana menyampaikan sidak sekaligus memastikan tidak adanya barang kadaluarsa yang beredar di pasaran. Jadi kami pastikan betul tim daripada Satgas Pangan di wilayah Polres Tapanuli Selatan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, bekerja turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap harga pangan, kemudian makanan-makanan supaya tidak kadaluarsa. Dari pengecekan ini dan ada nggak harga kenaikan harga atau kekurangan stok bahan dan? Sampai saat ini di Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah kita lakukan pengecekan terhadap beberapa tempat, ada 4 tempat tadi yang sudah kita cek, termasuk pasar tradisional ini, tidak ada kenaikan harga pangan berkaitan dengan sembako maupun barang penting lainnya. Stok aman ya Dan? Stok aman, masih ada semua, beras, minyak, gula, masih banyak semua, termasuk tadi daging ayam maupun daging sapi. Kepada masing-masing pedagang dihimbau mendekati Lebaran ini agar tidak melakukan penumpukan barang yang dapat mempengaruhi harga komoditas. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala Polisi Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Panca Putra Simanjuntak dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin mengunjungi Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Kunjungan untuk memastikan penertiban keramba jaring apung berjalan lancar.
Penertiban terhadap peternak ikan di Keramba Jaring Apung di Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara berlangsung normal. Penertiban diawasi langsung Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Panca Simanjuntak, dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hasanuddin. Beberapa pengusaha justru mendukung program pemerintah langsung menggulung sendiri keramba jaring apung miliknya untuk evakuasi ke daratan. 49 keramba jaring apung turut digulung dari danau. Penertiban keramba jaring apung berlangsung di Desa Simangalape dan Desa Marbuntoruan, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara pada Kamis 6 Mei lalu. Pengusaha keramba jaring apung diharapkan mendukung penuh program pemerintah sehingga kondisi air Danau Toba lebih baik termasuk panorama alam. Penertiban dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam menciptakan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Pemerintah menargetkan untuk mengembalikan keasrian dan naturalisasi alam Danau Toba sebagai sebuah persentase wisata domestik dan internasional. Program super prioritas diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat dari sektor UMKM hingga sektor pertanian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Panca Simanjuntak menegaskan bahwa program yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong kemajuan pariwisata di kawasan Danau Toba. Kita hari ini berserta saya bersama Pangdam, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kecamatan Bakti Raja, beserta teman-teman tokoh masyarakat dan Pak Kapolres. Hari ini kita menyaksikan dan mendukung serta membantu kegiatan penataan jaring keramba apung yang ada di Kabupaten Humbang Hasudutan. Hari ini kita tata, ini berkaitan dengan program yang kita laksanakan bagaimana menjaga kualitas air dari Danau Toba dalam rangka nanti mendukung kebijakan dan program pemerintah, yaitu destinasi super prioritas Danau Toba. Teman-teman, untuk bisa mendukung program itu diperlukan kawasan Danau Toba yang benar-benar dapat dijual kepada para wisatawan. Salah satunya adalah tetap menjaga kualitas air Danau Toba sehingga mereka para wisatawan itu senang untuk melakukan kunjungan ke sini. Ini bagian dari program pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Humbang Hasudutan. Dan ini kita realisasikan didukung oleh para masyarakat yang memiliki jaring keramba. Ya, dengan kerelaan hati mereka mau untuk mendukung program pemerintah. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita akan lakukan terus supaya pelaksanaan penataan jaring keramba itu bisa tuntas kita laksanakan dan kita siap untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu mewujudkan destinasi super prioritas Danau Toba. Hingga evakuasi berlangsung, usai penertiban berjalan maksimal dan tidak terjadi protes dari pengusaha keramba jaring apung. Penertiban akan terus berlangsung dengan pengawasan penuh kepolisian agar keramba tidak difungsikan kembali. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pengrajin rotan di Desa Simanungkalit, Tapanuli Utara masih tetap bertahan meski keadaan ekonomi cenderung merosot yang mengakibatkan daya beli di pasar menurun drastis. Di tengah pandemi COVID-19, pengrajin anyaman rotan di Desa Simanungkalit ini tetap bertahan, walau dengan kondisi penjualan pasar yang cenderung menurun. Hal itu diungkapkan oleh Jennifer Hutagalung ketika dikunjungi oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, Satika Simamora, bersama staf Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Abdullah, beberapa waktu lalu. Jennifer Hutagalung mengatakan, proses pembuatan pengrajinan anyaman rotan ini masih berjalan secara manual, mulai dari bahan dasar hingga proses anyaman hingga bahan jadi. Sebelumnya, hasil-hasil kerajinan rotan tersebut lumayan laku di pasar lokal hingga mencapai 500 piece dalam sebulan. Tapi sejak masa pandemi COVID-19, penjualan merosot hingga mencapai 60%. Ya, kalau kita hitung mulai dari proses awalnya, mungkin 2 sampai
2-3 jam gitu. Satu keranjang. Satu keranjang. Dijual kemana ini Pak? Yang sekarang ini pemasaran kita yang lebih banyak ke luar daerah. Daerah mana aja tuh Pak? Itu daerah Tanah Karo. Ini pembuatannya kan secara manual ya Pak ya? Ya. Dengan peralatan seadanya. Nanti harapan Bapak kepada pemerintah untuk ini bagaimana? Harapan kami khususnya pengrajin rotan peralatan untuk mempercepat produksi kami. Misalnya ada alat tarik rotan. Terakhir Pak, udah berapa lama buka usaha perajin rotan ini? Untuk usaha rotan ini lebih 15 tahun. Jennifer berharap dengan kedatangan Ketua Dekranasda dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ke tempat pengrajin anyaman rotan dapat membuka peluang pemasaran dan pelatihan serta bantuan peralatan yang memadai sehingga hasil kerajinan rotan nantinya bisa bersaing di pasaran. Dalam kunjungannya, Ketua Dekranasda Satika Simamora bersama staf Kementerian Perindustrian bertujuan untuk meninjau dan melihat secara langsung tempat pengrajin menghasilkan produk anyaman rotan guna melihat peralatan apa saja yang diperlukan untuk membantu pengrajin anyaman rotan. Mengenai kerajinan yang ada pengrajin rotan ini, bagaimana selaku Ibu Ketua Dekranasda di Tapanuli Utara ini? Sebenarnya saya agak ini juga ya, agak sedih ya. Termasuk salah satu sebenarnya ini potensi yang sangat bagus untuk mendukung apa yang ada. Saya ingin sekali sebenarnya dari kerajinan rotan bisa untuk tempat wadah-wadah untuk hasil-hasil produksi ataupun hasil-hasil kerajinan yang ada di Kaput. Rotan-rotan itu kita bentuk jadi motifnya jadi bermotif gorga. Jadi ini salah satu khas bahwa kita punya kemasan ada khas tersendiri itu sebenarnya. Jadi sangat besar harapan saya kepada pengrajin rotan. Nah, cuma tadi kendalanya mungkin gue sampaikan kepada Bapak kita dari kementerian di sini, Pak Iqbal. Ada banyak yang perlu kami nanti minta bantuan dari pusat dalam hal misalkan alat-alat dan juga dalam hal tadi pelatihan-pelatihan supaya lebih bagus lagi, supaya lebih rapi lagi dan supaya lebih halus. Tapi saya mau pengrajin rotan itu bukan hanya pengrajin rotan biasa seperti mengikut yang lain, tapi kita punya khas sendiri, misalkan dari segi motif lah, dari segi bentuk lah, jadi kita nanti membuat nanti khas tersendiri. Iya, terima kasih. Saya lihat tadi dengan lihat hasil produksi ya, 3 minggu segini banyak dan menurut saya sih perlu ditingkatkan lagi. Kita coba nanti mudah-mudahan bisa bantu melalui tadi kendalanya kan di peralatan ya. Jadi ini kan masih manual nih untuk mengolah bahan bakunya dari rotan. Nah sekarang sudah ada mesin untuk bisa membelah, ini bisa lebih cepat. Jadi ke depan harusnya sih dengan bantuan alat bisa lebih cepat untuk produksi meningkat. Nah di samping meningkat juga kita harus tingkatkan juga kualitas produknya. Nanti mudah-mudahan dengan pelatihan bisa mengembangkan lagi desain yang sudah ada sekarang sehingga bisa bersaing dengan tidak hanya lokal dan bisa ke global seperti itu, bisa ke mancanegara, bisa ekspor. Satika Simamora berharap agar pemerintah pusat dapat membantu dalam hal pemasaran dan alat produksi yang diperlukan pengrajin agar mempermudah dalam memproduksi anyaman rotan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.